Sobat Shalom, penetapan tersangka Henny Syariel oleh Satreskrim Polres Halmahera Utara, dugaan kasus pemalsuan dokumen akan ditanggapi oleh penasihat hukumnya dengan mengajukan permohonan pra-peradilan atas penetapan tersangka itu. Dr. Selvianus Laritmas SHMH yang adalah penasihat hukum Henny Syariel dalam jumpa pers hari Jumat 17 Januari sore, mengatakan kliennya merasa tidak puas atas penetapan status tersangka dari Satreskrim Polres Halut itu dan telah mengajukan pra-peradilan terhadap Kapolres Halmahera Utara di Pengadilan Negeri Tobelo. Ia mengatakan alasan hukum kliennya mengajukan pra-peradilan karena dua hal ini. Kenapa kami sampaikan demikian? Dalam keterangan di pihak penyidik juga sudah cukup jelas Ibu Henny menyampaikan bahwa surat yang dituduhkan palsu tertanggal 3 Mei 2023 itu tidak pernah dibuat oleh Ibu Henny dan tidak pernah ditandatangani. Bahkan juga mengenai surat itu Ibu Henny tidak mengetahui. Nah, dari surat itulah sehingga jadi dasar untuk menetapkan Ibu Henny sebagai tersangka berkaitan dengan dugaan pemalsuan dokumen. Nah, Ibu Henny secara prinsip sudah jelas menyatakan bahwa surat itu tidak diketahui. Nah, sehingga Ibu Henny tentu berkeberatan bahwa penetapan tersangka oleh pihak kepolisian dengan mendalilkan soal dokumen itu, saya kira kami tidak sependapat. Nah, sehingga tidak sependapat kami dengan dokumen itu juga didukung dengan fakta bahwa Ibu Henny itu dalam pengurusan surat ukur itu atau pengukuran atau permohonan ukur itu baru terjadi pada tanggal 5 karena surat kuasa dikasih kepada notaris itu di tanggal 4. Nah, sehingga tindakan hukum apapun saya kira Ibu Henny belum tahu tentang surat di tanggal 3 itu. Yang berikut berkaitan dengan soal surat permohonan pengukuran itu, surat itu kan tidak menimbulkan satu hak. Menimbulkan satu hak kepada Ibu Henny. Bahkan juga menimbulkan hak kepada Robi Weflar. Karena surat itu sifatnya adalah mengukur lokasi karena ada dugaan tanah antara Ibu Henny, Ibu Wilda Weflar dan Robi Weflar terjadi tumpang tinggi sehingga Ibu Henny mengajukan yang namanya permohonan ukur lewat notaris pada tanggal 4 lewat kuasa khusus ke notaris untuk mengajukan itu di tanggal 5. Nah, sehingga pertanyaannya bahwa surat tanggal 3 itu dari mana? Itu yang tidak diketahui oleh Ibu Henny. Nah, sehingga Ibu Henny secara prinsip ingin sampaikan bahwa dalam kaitan dengan perkara ini tidak ada yang dirugikan karena satu sisi Ibu Henny atau notaris mengajukan itu adalah sifatnya surat permohonan surat permohonan ukur. Nah, surat permohonan ukur itu hanya sifatnya mengukur saja, tidak menimbulkan satu hak. Karena kalau kita membaca pasal 263 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dituduhkan soal pemalsuan dokumen adalah satu surat yang menimbulkan hak. Tapi yang jadi soal Ibu Henny tidak membuat surat itu dan tidak mengetahui surat itu. Ia juga mempertanyakan legal standing Robi Weflar sebagai pelapor dalam kasus ini. Memang secara prinsip mestinya kalau laporan yang disampaikan oleh pihak pelapor adalah orang yang mengalami atau orang yang rugi atau mengalami satu peristiwa yang diduga mereka dirugikan ya. Nah, tapi yang jadi pertanyaan bahwa Robi Weflar kalau dalam perkara ini kan tidak bersentuhan langsung dengan Ibu Henny ya, karena Ibu Henny dengan sertifikat 185 dengan berbatasan itu memang dengan Ibu Wilda sebelah selatan, tapi Robi Weflar tidak berbatasan langsung. Nah, sehingga mesti yang melaporkan ini orang yang dirugikan. Nah, dari laporan disampaikan oleh Robi Weflar, satu sisi yang bersangkutan tidak berbatasan langsung ya dengan Ibu Henny. Nah, sehingga saya kira yang mesti memberikan laporan itu adalah orang yang dirugikan secara material maupun immaterial. Karena pemalsuan dokumen ini kan tidak menimbulkan hak kepada Robi Weflar dan juga tidak menimbulkan hak kepada Ibu Henny. Justru itu adalah hanya surat ukur. Nah, posisi Robi Weflar mestinya tidak bisa dijadikan sebagai pelapor dalam perkara ini karena tidak bersentuhan langsung dengan objek yang menjadi sengketa dimaksud. Karena sertifikat daripada Pak Robi Weflar itu adalah sertifikat nomor 2 yang dia bukan berbatasan langsung dengan Ibu Henny. Nah, sehingga kami menganggap bahwa posisi pelapor juga tidak berwenang untuk memberikan laporan. Atas dasar itulah, maka Dr. Selvianus Laritmas, kuasa hukum Henny Syariel, telah mengajukan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Tobelo dan akan mulai disidangkan tanggal 31 Januari mendatang. Ya, yang pasti kami sudah mendaftar pra-peradilan, tinggal tunggu penjadwalan untuk sidang yang direncanakan tanggal 31 Januari. Sehingga kita sudah daftar dengan perkara nomor 1 ya untuk pra-peradilan di Pengadilan Negeri Tobelo sudah terdaftar. Tinggal kita waktu sidangnya yang direncanakan itu adalah tanggal 31 Januari. Dari Radio Shalom FM 90,2 MHz, Genster Kavansen Labi melaporkan untuk Shalom News.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami supaya tidak ketinggalan berita terbaru kami.